Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan sharing kita terkait dengan rukun wakaf. Jadi teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, pada video-video sebelumnya sudah kita sharingkan, yaitu yang berkenaan dengan rukun wakaf. Ya, jadi teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Rukun wakaf ya, itu ada 4, teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama adalah wakif. Ya, wakif adalah atau orang yang berwakaf, ya. Orang yang berwakaf. Nah, ini penjelasannya dan sebagainya sudah ada di video sebelumnya. Kemudian rukun wakaf yang kedua apa? Yaitu adalah mauquf alaih, ya, atau orang-orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf. Gitu. Tentunya di sini yang dimaksud adalah wakaf produktif ya, teman-teman. Itu penjelasannya pun juga ada di video sebelumnya ya, teman-teman semua. Nah, baik, kita akan masuk ke rukun wakaf yang ketiga, yaitu adalah mauquf atau harta benda wakaf. Ya, harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, teman-teman. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah sighot, ya, atau ikrar wakaf. Nah, ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur ulama. Baik, mauquf atau harta benda wakaf. Ya, jadi nanti kita di sini akan coba bagi gitu ya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah itu menurut pandangan ulama madhab gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan coba sampaikan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Baik, nah ini nanti kita akan bagi 2 teman-teman semua. Yang pertama adalah dalam pandangan ulama, gitu ya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah gitu ya. Menurut ulama Imam Syafi'i, kemudian ulama di kalangan Imam Hambali, wakaf hanya benda tidak bergerak gitu ya. Jadi mereka menyampaikan bahwasanya wakaf itu benda tidak bergerak. Nah, ini jadi ada perbedaan teman-teman semua di kalangan 4 mazhab gitu. Contohnya apa ya? Misal tanah gitu, kemudian bangunan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yaitu membolehkan wakaf benda bergerak gitu ya. Membolehkan wakaf benda bergerak gitu. Nah, ini menurut beberapa kalangan. Nah, kenapa hal ini terjadi teman-teman semua? Kenapa hal ini terjadi? Ya. Jadi ini muncul ya karena ya para ulama memiliki perbedaan ya di dalam menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zatnya atau zat benda tersebut ya atau manfaat benda gitu ya. Kalau zat benda berarti adalah benda tidak bergerak gitu ya, zohir kelihatan gitu. Tetapi kalau yang dimaksud di sini adalah manfaat benda ya, yang dimaksud manfaat benda di sini juga termasuk dalam kategori wakaf benda bergerak gitu ya, uang, dinar dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, selanjutnya apa yang menjadi perbincangan di kalangan ulama adalah status kepemilikan wakif terhadap objek wakaf ya. Jadi di sini teman-teman semua ada nanti akan ada beberapa juga ya pandangan beberapa ulama terkait dengan status ya, status kepemilikan harta benda wakaf gitu ya. Apakah benar-benar terlepas semua dari wakif gitu ya, atau wakif masih bisa memiliki dan lain sebagainya. Itu ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah, ya, beliau menyatakan bahwasanya harta benda wakaf masih milik wakif, ya.
maka wakif boleh melakukan tindakan apa saja gitu ya. Mau dijual, dihibahkan atau diwariskan, itu diserahkan ke wakif. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Kemudian berikutnya adalah menurut Imam Maliki menyatakan bahwa harta benda wakaf masih milik wakif ya. Jadi sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi di sini menjadi perbedaannya adalah wakif tidak boleh melakukan tindakan apapun ya. Jadi ini yang membedakan ya antara Imam Maliki kemudian Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah itu wakif boleh melakukan tindakan apa saja. Kemudian kalau Maliki itu tidak boleh melakukan tindakan apapun gitu teman-teman semua ya. Baik. Bagaimana menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hambali yang menyatakan jadi wakif itu sudah putus hubungan dengan harta benda. Jadi harta benda itu diserahkan ya, pihak nazir gitu ya, dan wakif sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan harta benda wakaf. Nah ini menurut Imam Syafi'i dan Hambali teman-teman semua. Baik, berikutnya apa teman-teman? Bahwa saya memang harta benda wakaf itu harus dikelola secara produktif ya, agar menghasilkan namanya surplus wakaf teman-teman ya. Misalnya tanah gitu ya, tanah dikelola secara produktif. Misal untuk apa? Untuk sekolah ya yang berbayar misalnya, kemudian untuk ruko ya yang nanti disewakan, kemudian misalnya masjid yang memiliki fungsi juga untuk misalnya ada ruangan serbaguna di sana. Nah itu dikelola secara produktif ya, tanah dikelola secara produktif. Tapi teman-teman semua, bagaimana misalnya jika ada tanah atau bangunan yang kondisinya sulit untuk dikembangkan, sulit untuk diproduktifkan ya. Nah apakah boleh itu dialihfungsikan gitu ya, atau dijual kemudian dibelikan atau digunakan untuk aset wakaf yang lain itu ya, yang sudah produktif misalnya seperti itu. Nah itu juga ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama gitu teman-teman semua. Baik, pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual ya. Tadi ya, karena kepemilikannya itu sudah terlepas dari wakif, tidak boleh diganti atau ditukar, dan tidak boleh dipindahkan. Dalam mazhab Syafi'i, penggantian benda atau tujuan wakaf diatur sangat ketat gitu ya teman-teman. Jadi jika memang di situ tidak bisa dimanfaatkan harta benda wakafnya gitu ya teman-teman, itu ya mungkin harus melengkapi syarat-syarat gitu. Artinya apakah benar-benar sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan gitu ya. Nah tapi memang nanti di sana nanti ada beberapa pendapat yang lain, misalnya boleh digunakan gitu ya, asalkan misalnya tetap, karena tujuannya apa? Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan gitu ya. Agaknya manfaat dari wakaf tersebut itu tetap dirasakan gitu ya manfaatnya. Jadi jangan sampai misalnya harta benda wakaf di situ tidak bisa diproduktifkan sehingga menjadi harta wakaf yang tidak produktif gitu ya. Kemudian bahkan sulit untuk dikembangkan, tapi tetap dikelola oleh nazir. Nah itu nanti akan menjadi masalah tersendiri gitu untuk kedepannya, seperti itu teman-teman. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Maliki itu tidak boleh, tapi memang nanti di sana kalaupun bisa gitu ya, itu nanti ada syarat-syarat gitu ya. Nah nanti dalam kacamata hukum perwakafan di Indonesia pun nanti itu akan ada aturan-aturan khusus gitu ya, baik itu dari undang-undang, kemudian dari peraturan pemerintah, kemudian juga dari aturan Kementerian Agama sampai ke aturan BWI. Nah itu juga nanti akan diatur gitu teman-teman semua. Nah, ini secara umum dulu. Nah kemudian berikutnya menurut Imam Ahmad menyatakan bahwa boleh menjual dan menukarnya atau menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan
hasil penjualan tersebut untuk dibelikan aset wakaf yang lain gitu ya, atau untuk kepentingan wakaf yang lain. Nah, ini perbedaan di kalangan para ulama mazhab. Abu Yusuf, murid Imam Hanafi, menyatakan bahwa harta benda wakaf boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Jadi boleh dijual gitu ya, kemudian setelah dijual itu bisa digunakan untuk aset wakaf yang lain atau untuk mendukung pengembangan wakaf yang sudah ada, seperti itu teman-teman. Kemudian Muhammad, ya, murid Hanafi juga, beliau menyatakan bahwasanya jika harta benda wakaf rusak gitu ya, atau tidak berfungsi, maka itu dikembalikan kepada wakif. Nah, itu menurut beberapa kalangan para ulama teman-teman semua. Nah, kemudian berikutnya yang menjadi pembahasan adalah syarat agar harta benda wakaf itu sah. Apa aja sih gitu ya, agar harta benda wakaf itu sah gitu ya. Yang pertama adalah dia memiliki nilai gitu ya. Baik tadi benda bergerak maupun tidak bergerak itu harus memiliki nilai gitu teman-teman semua. Baik itu bernilai secara substansi gitu ya. Artinya apa? Itu dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud memiliki nilai di sini adalah harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam ya, atau juga bisa digunakan sebagai hadiah. Nah, itu yang dimaksud dengan memiliki nilai. Berikutnya adalah harta wakaf harus jelas bentuknya. Ya, harus diketahui bentuknya gitu ya. Jadi agar apa? Agar tidak terjadi sengketa gitu untuk kedepannya gitu kan ya. Nah, jadi memang ini menjadi hal yang sangat diperhatikan sekali gitu ya terkait dengan harta benda wakaf ya. Jadi memang misalnya seperti ini teman-teman ya, ada seorang wakif yang ingin berwakaf gitu ya, kemudian dia menyampaikan seperti ini, misalnya, saya mewakafkan salah satu dari rumah saya ini, namun tidak ditentukan rumah yang mana gitu ya. Nah, itu juga nanti akan harta benda wakafnya juga tidak sah, seperti itu teman-teman. Atau yang berikutnya misalnya saya wakafkan sebagian dari harta saya gitu. Artinya apa? Artinya harus dijelaskan gitu ya, harus dijelaskan bentuk, jumlah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu terkait dengan syarat agar harta benda wakaf sah gitu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah harta benda wakaf tersebut merupakan milik wakif gitu. Artinya dimiliki oleh wakif gitu ya, tidak milik orang lain, milik wakif sendiri gitu. Nah, itu harta milik wakif itu ya menjadi jika dimiliki oleh wakif gitu ya teman-teman, itu menjadi sah gitu ya. Yang kelima adalah harta wakaf harus terpisah gitu ya. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur gitu ya, tidak bercampur dengan harta lainnya, khususnya misalnya untuk masjid dan kuburan. Kenapa? Karena wakaf tidak akan terlaksana kecuali harta itu terpisah dan bebas. Sebab misalnya tidak bisa dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan berikutnya berubah fungsi menjadi tempat hiburan, misalnya seperti itu. Atau setahun berikutnya berubah, yang tadi makam, setahun berikutnya berubah menjadi tempat tinggal misalnya. Nah, itu membuat harta benda kita tidak sana. Ini ada beberapa pendapat juga terkait dengan ini ya. Dari misalnya ulama Hanafiyah gitu ya, menyatakan bahwasanya wakaf dari hasil tanah umum meskipun tidak dapat dibagi hukumnya sah kecuali masjid dan kuburan gitu. Kemudian juga misalnya menurut Abu Yusuf misalnya, wakaf harta milik bersama baik yang dapat dibagi atau tidak hukumnya sah sebab dia tidak mengharuskan syarat penguasaan penuh dalam pelaksanaan wakaf gitu ya. Nah, dari sini jika salah satu dari dua orang yang berserikat mewakafkan sebidang tanah, maka hukumnya sah, seperti teman-temannya. Nah, ini ada beberapa pendapat gitu ya. Nah, jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya kemudian di sini dan lain sebagainya berpendapat bahwa mewakafkan tanah milik bersama hukumnya sah karena menurut mereka tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan, teman-teman semua. Nah, ini merupakan syarat agar harta benda wakaf sah, teman-teman. Baik, teman-teman semua,
Untuk selanjutnya adalah menurut atau sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Itu ada dua pasal ya, ada di pasal 15, kemudian juga pasal 16. Di pasal 15 disampaikan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Jadi memang ini undang-undang berlaku di Indonesia, yaitu harus dikuasai oleh wakif atau orang yang akan berwakaf itu secara penuh gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di pasal 16 ayat 1, harta benda wakaf itu ada dua, benda tidak bergerak dan benda bergerak. Ya. Nah, benda bergerak itu apa teman-teman? Yang pertama adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Ya, jadi memang ini harus tunduk juga ya terkait dengan misalnya ada undang-undang agraria dan lain sebagainya ya, nanti ada notaris dan sebagainya, misalnya ada BPN dan sebagainya, ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku juga. Kemudian juga bangunan itu ya, atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A ya, misalnya ada ruko, hotel ya, kontrakan gitu ya, apalagi misalnya kios dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah ya. Kemudian juga misalnya ada sawit gitu ya teman-teman, karet gitu ya diwakafkan, itu juga bisa. Berikutnya adalah hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu juga bisa. Kemudian benda tidak bergerak lain ya, jadi ada benda-benda tidak bergerak lain yang bisa menjadi objek wakaf gitu ya. Nah kemudian ke ayat 3 ya, benda bergerak gitu ya, itu ada apa? Itu pertama ada uang ya, makanya ada istilahnya namanya wakaf tunai gitu ya, wakaf uang ya, yang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ya. Nanti insya Allah juga akan kita sampaikan di video-video berikutnya. Kemudian berikutnya adalah logam mulia ya, emas dan lain sebagainya. Surat berharga, saham ya, itu juga bisa menjadi objek wakaf atau harta benda wakaf. Misalnya teman-teman di sini gitu ya, memiliki saham di perusahaan yang sudah terdaftar di daftar efek syariah misalnya gitu ya. Kemudian teman-teman ingin mewakafkan gitu ya, beberapa setengah misalnya gitu atau seluruh saham teman-teman semua, itu juga bisa gitu ya. Nanti hasil dari itu nanti akan dimanfaatkan atau akan menjadi surplus wakaf gitu teman-teman. Kemudian ada kendaraan, kemudian juga hak atas kekayaan intelektual gitu ya, copyright dan sebagainya gitu ya, itu bisa diwakafkan. Kemudian juga hak sewa itu juga bisa. Kemudian benda bergerak lain gitu ya, sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ini teman-teman semua yang berkaitan dengan mauquf atau harta benda wakaf gitu ya, dari kacamata pandangan para ulama gitu ya. Kemudian juga kita sampaikan juga terkait dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Baik teman-teman semua, jadi kedepannya ya, harta benda wakaf ini itu diharapkan bisa dikelola secara produktif ya, bisa dikelola secara produktif sehingga apa? Sehingga menghasilkan surplus wakaf yang ini ya bisa didistribusikan gitu ya, atau dimanfaatkan oleh mauquf alaih ya, baik dari untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, alhamdulillah video kali ini cukup sekian. Jadi teman-teman kalau misalnya belum paham gitu ya, atau masih ada yang terlewatkan, boleh mengulang lagi gitu ya, boleh diulang-ulang lagi gitu di video-video tadi yang di awal gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang terlewatkan gitu ya. Kalaupun misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan coba ulas insya Allah gitu ya. Coba kita nanti akan sharingkan atau akan kita coba diskusikan kembali teman-teman semua. Baik, saya akhiri teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua untuk share ya video ini ke teman-teman yang lain ya, ke sahabat-sahabat yang lain ya. Agar apa teman-teman semua? Agar wakaf ini ya, ekonomi syariah ini ya bisa dirasakan gitu ya, bisa diketahui oleh banyak orang ya, bisa diketahui oleh banyak orang baik di Indonesia maupun di seluruh dunia insya Allah. Terima kasih teman-teman semua, kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.